Saudara Presiden Joko Widodo melepas peluncuran ekspor perdana smelter grade alumina di kawasan ekonomi khusus Galang Batang, Bintan, Kepulauan Riau. Nilai dari ekspor mencapai 104 miliar dengan volume 21.000 ton. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Presiden mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut. Kawasan ekonomi khusus Galang Batang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui PP nomor 42 tahun 2017 pada tanggal 11 Oktober 2017 dan beroperasi pada 8 Desember 2018. KEK Galang Batang mulai melakukan ekspor smelter grade alumina pada 2 Juli 2021 dengan jumlah ekspor pada tahun 2021 sebanyak 530.000 ton senilai 2,6 triliun rupiah. Kawasan ekonomi khusus Galang Batang merupakan sentra choke point Selat Malaka berdekatan dengan Batam Free Trade Zone dan Selat Filipina. Lokasi KEK Galang Batang mempunyai akses langsung dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Dan saudara, berikutnya kita akan menuju ke Kepulauan Riau untuk mengikuti informasi terkait dengan Presiden Joko Widodo yang mengapresiasi capaian vaksinasi di Provinsi Kepulauan Riau. Kita akan bergabung bersama dengan reporter TVRI Rizal dari Pekanbaru Riau. Rizal, silakan dengan laporan Anda. Iya, Silka dan Fajri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga booster atau pelengkap bagi para lansia dan juga vaksinasi dosis kedua bagi anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun atau usia pelajar yang digelar di Gedung Community Center Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Turut mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan juga Gubernur Kepri Ansar Ahmad, serta PLT Bupati Bintan, Robi Kurniawan. Pelaksanaan vaksinasi booster dan juga vaksinasi dosis kedua tidak hanya digelar di Kabupaten Bintan, melainkan juga digelar di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, seperti Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Kota Batam, termasuk juga di Kota Tanjung Pinang. Dalam peninjauan tersebut, Presiden juga memberikan apresiasi dengan rasa bangga terkait dengan tingginya capaian vaksinasi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan Presiden berharap dengan dilaksanakan vaksinasi, masyarakat dapat terlindungi dari COVID-19. Dan berikut kita simak statement Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. COVID, penyebaran varian Delta, penyebaran varian Omikron bisa kita lakukan, dan saya sangat senang, sangat bangga bahwa di Provinsi Kepulauan Riau ini vaksinasinya sudah sangat tinggi dan kita harapkan masyarakat semuanya terlindungi setelah melakukan vaksinasi. Silka dan Fajri, selain meninjau vaksinasi di Kabupaten Bintan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menyempatkan untuk menyapa dan berdialog dengan para peserta vaksinasi yang ada di kabupaten lain di Provinsi Kepri seperti di Kabupaten Karimun dan juga Kabupaten Natuna melalui konferensi video. Dalam dialog tersebut, Presiden menegaskan meskipun capaian vaksinasi di Kepri sudah tinggi, namun target capaian vaksinasi harus senantiasa digesa dengan melibatkan sejumlah pihak agar kekebalan komunal ataupun herd immunity dapat segera terwujud. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Silka dan Fajri. Ya, Muhammad Rizal melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dan Singapura merasa prihatin melihat perkembangan situasi di Myanmar. Kedua negara sepakat mengenai pentingnya pelaksanaan 5 poin konsensus yang sudah disetujui negara-negara ASEAN pada tahun 2021.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menggelar pertemuan bilateral di ruang Dahlia di Sancaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo turut membahas mengenai permasalahan yang terjadi di Myanmar. Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan 5-point konsensus. Kepala negara menyatakan konsensus tersebut merupakan keputusan ASEAN pada tingkat tinggi dan harus dihormati oleh semua negara, khususnya di ASEAN. Mengenai Myanmar, kita sangat prihatin melihat perkembangan situasi di Myanmar. Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan 5-point konsensus. Konsensus ini merupakan keputusan ASEAN pada tingkat tinggi dan harus dihormati oleh semua. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia dan Singapura sepakat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar terus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, bantuan kemanusiaan perlu terus didorong dan diberikan tanpa diskriminasi.